Chupacabra adalah urban legend tentang sesosok monster yang terkenal di Amerika Latin. Makhluk yang terlihat seperti anjing tanpa bulu dengan duri di punggungnya ini dikenal suka memangsa hewan dan menyedot darah mereka sampai kering. Ada yang bilang itu alien, ada juga yang bilang itu adalah eksperimen militer, humanoid, robot, dinosaurus, ataupun bahkan iblis. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu urban legend dari meme iceberg ini, yaitu tentang Chupacabra. Nama Chupacabra itu sendiri diambil dari nama hewan yang sering dia mangsa, yaitu kambing. Jadi nama Chupacabra ini memiliki dua suku kata, yaitu chupa dan juga cabra. Yang mana dalam bahasa Spanyol, chupa itu adalah penghisap atau penyedot, dan cabra itu artinya adalah kambing. Jadi Chupacabra ini adalah sesosok monster yang suka menyedot darah atau yang menghisap darah, terutama kambing, yang merupakan mangsa favoritnya. Chupacabra ini sebenarnya ada dua versi, yaitu versi yang lama dan juga versi yang terbaru. Dan kita akan bahas versi yang lebih lamanya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya walaupun aku bilang versi lama, sebenarnya Chupacabra ini nggak lama-lama banget coy munculnya. Awal kemunculan Chupacabra ini itu berasal dari tahun 1995 di kota Canovanas, Puerto Rico. Yang mana ada lusinan laporan kematian hewan ternak di sana. Yang mana hewan ternak tersebut dihisap darahnya sampai habis melalui lubang kecil yang ada di leher ataupun juga di perutnya. Jadi kejadian ini bisa dibilang kayak mirip-mirip Dracula gitu coy. Dia menggigit, kemudian dari lubang gigitannya itu dia menghisap darah korbannya atau mangsanya. Dan tidak ada hewan ternak yang aman di sana. Mulai dari ayam, kelinci, bebek, babi, dan juga kambing, semuanya dikatakan dibunuh oleh makhluk misterius ini. Pada umumnya, orang-orang mengatakan kalau Chupacabra ini berjalan menggunakan dua kaki. Tapi ada juga yang bilang kalau terkadang dia menggunakan 4 kaki. Gampangnya itu cara berjalannya mirip sama monyet coy. Kadang dia bisa berjalan dengan 2 kaki, kadang dia berjalan dengan menggunakan kedua tangannya juga. Memiliki tinggi seukuran anak beruang. Bentuk kepalanya oval dengan mata merah bersinar. Gigi yang tajam, memiliki duri yang panjang yang membentang dari kepala sampai ke tulang belakangnya, dan memiliki lengan yang kecil. Banyak saksi yang mengatakan adanya bau yang tidak sedap dan menyengat seperti bau-bau belerang. Namun ada juga yang mengatakan kalau makhluk tersebut tidak memiliki bau. Nah, bagi penduduk di Canovanas di tahun 1995 itu, Chupacabra ini adalah ancaman yang sangat besar bagi mereka. Karena dia menyerang hewan ternak. Sehingga ini membuat banyak peternak yang menjaga ternak mereka yang tersisa pada malam hari. Anak-anak juga sering diantarkan atau ditemani oleh orang tua mereka. Dan bahkan ada beberapa keluarga yang memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Kemudian di waktu yang berbeda, Puerto Rico menampung beberapa personel militer Amerika Serikat. Oleh karena itu, dari sini mulailah beredar rumor kalau Chupacabra itu adalah hasil eksperimen militer yang berhasil kabur. Wali kota Semosoto memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan melindungi masyarakatnya dengan melakukan safari. Maksudnya itu bukan bikin sebuah taman ya cuy, tapi safari di sini maksudnya melakukan sebuah perjalanan dalam kegiatan ekspedisi. Ya simpelnya itu bisa dibilang kalau mereka sedang melakukan patroli untuk menangkap Chupacabra ini. Pada bulan Oktober tahun 1995, Semosoto mengorganisir 200 orang, termasuk polisi bersenjata, untuk berangkat menangkap Chupacabra. Mereka berkeliling sambil menyeret seekor kambing yang akan menjadi umpan Chupacabra. Dan kegiatan itu dijuluki oleh media massa dengan Semo Jones. Nah, selain wali kota Semosoto, pemerintahan Puerto Rico juga ikut turun tangan. Bukan hanya untuk melindungi masyarakat dan juga kehidupan mereka, pemerintahan Puerto Rico ini juga menyadari kalau dampak dari Chupacabra ini bisa mempengaruhi pariwisata mereka. Kalau memang ada monster di Puerto Rico, kan turis-turis ini nanti bakal takut untuk datang ke Puerto Rico. Makanya hal itu akan berdampak kepada pariwisata mereka. Jadi, para ahli didatangkan untuk meneliti dan mencari penjelasan ilmiah tentang Chupacabra, serta mencari penjelasan tentang sebuah fenomena hewan ternak yang diserang itu. Nah, di sini teorinya ada yang mengatakan kalau hewan ternak tersebut diserang oleh sekelompok kelelawar yang dilanda kekurangan makanan, sehingga kelelawar itu mencari sumber makanan yang baru. Ada yang bilang ini adalah ulah anjing liar, bahkan ada juga yang bilang kalau ini adalah ulah dari monyet rhesus yang kabur dari laboratorium.
Ahli zoologi juga mengatakan kalau hal ini disebabkan oleh meningkatnya populasi luwak. Nah, mungkin beberapa dari kalian banyak yang mengira kalau bentuk dari chupacabra itu adalah hewan berkaki 4 tanpa bulu yang menyeramkan. Dan memang bentuk chupacabra yang seperti itulah yang lebih populer. Jadi, jenis chupacabra yang seperti itu muncul di tahun 2000. Laporannya berasal dari Meksiko dan juga Amerika Serikat bagian barat daya. Mereka menggambarkan penampakan chupacabra ini sebagai hewan berkaki 4 yang kurus dan tidak berbulu. Dan tentu penggambaran ini sangat berbeda dengan chupacabra yang kita temukan di Puerto Rico. Terus kalau yang di Puerto Rico itu kan tidak ada yang berhasil menangkap chupacabra. Tidak pernah ada ditemukan tubuh chupacabra. Nah, kalau yang di versi terbaru ini, mereka menemukan mayat atau bangkai yang diduga kalau ini adalah mayat dari chupacabra. Tapi ya setelah diperiksa ternyata mayat ini adalah seekor anjing hutan dengan kelainan genetik atau terkena penyakit kudis. Hewan yang terinfeksi kudis biasanya akan mengalami gatal-gatal dan juga bulunya akan rontok parah. Kulitnya akan menebal dan juga menggelap. Dan ya, tubuhnya mungkin bisa juga menjadi semakin kurus. Dan semua gejala itu menjelaskan ciri-ciri chupacabra. Tapi karena chupacabra yang terbaru ini didasarkan pada hewan nyata yaitu anjing, makna budayanya kurang melekat dibandingkan chupacabra yang di Puerto Rico. Jadi lebih unik chupacabra yang di Puerto Rico ketimbang yang di Meksiko ataupun di Amerika bagian barat daya. Itulah pembahasan kita tentang chupacabra. Intinya hewan ini tidak menyerang manusia, tidak pernah diceritakan ada dia menyerang manusia. Seringnya itu dia menyerang hewan ternak dan mangsa favoritnya itu adalah kambing. Dia menjadi ancaman yang sangat besar oleh para peternak di sana, dan dia berpotensi juga untuk mengancam pariwisata di Puerto Rico. Koreksi kalau ada yang salah, terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di next video.